Pak Jokowi ini ya, Bapak bekerja sebagai presiden itu digaji dengan uang rakyat loh. Ya, ingat itu, sadari itu. Bapak digaji, dikasih fasilitas, dikasih transportasi, pesawat kemana-mana. Kemana-mana, kalau kita mau hitung mungkin biaya-biaya belusukan Jokowi setiap hari kemana-mana naik pesawat, itu jauh lebih besar. Nah, tadinya saya dari sedulur Jokowi, mengingat kerjanya itu saya kira kerja keras, kita hormat, salut. Tapi dalam pekerjaan itu banyak bohong. Ketika beliau dilantik ya, ingat, ini kita salam sadar loh ya, salam sadar, salam waras. Dia bikin pameran untuk membenahi persawahan waktu itu di Kerawang loh. Di Padang itu 2000 traktor itu dijanjikan untuk para petani. Dijanjikan. Gitu pulang, 2 hari kemudian diambil lagi dari petani loh. Diambil lagi, kan bohong. Kok rakyat dibohongi loh Pak Jokowi. Saya kecewa banget. Nah, saya kecewa banget Pak Jokowi. Itu makanya saya keluar dari sedulur Jokowi. Ini pembohongan. Nah, nepotisme, pembohongan, itu yang paling kita benci. Artinya kita benci, kenapa? Karena bertentangan dengan demokrasi. Ini jelas nepotisme dan arogansi kekuasaan Jokowi ini. Bagi saya adalah dosa tidak terampun. Dosa tidak terampun. Kenapa? Karena rakyat yang dibohongi dan rakyat dirugikan. Kita ingat lagi dulu ya, anak-anaknya ini jual martabak, jual pisang goreng, tidak mau cari-cari proyek di negara, tidak mau cari-cari jabatan. Saya salut. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Jokowi. Si Kahiyang tidak lulus jadi CPNS, tidak mau diurus. Wih, saya hormat sama Jokowi. Ternyata belakangan, anaknya jadi wapres, tabrak MK, anaknya jadi mau calon Kaisang ini, yang baru 2 hari jadi anggota PSI, jadi ketum. Saya dulu di Demokrat loh, saya DPP Demokrat, ya. SBY pun belakangan masuk ke Demokrat. SBY salah pun saya kritiki, SBY salah pun saya tegur. Bahkan saya berani menyatakan, waktu itu saya di Demokrat, saya berani mengatakan SBY Sontoloyo cuma dihukum 6,5 tahun. Ya, enak dong. Belum lagi dapat ini, dapat keringanan ini, remisi ini, dapat bantuan ini, dapat ketemu dengan keluarga. Paling dihukum cuma 3 tahun. Dan mengembalikan uangnya berapa? 200 miliar. Ya, sisanya kan masih banyak. Agak lucu begitu kan ya. Ya, saya hanya mengatakan sebagai rakyat kecil, oke gas ya, oke gas, oke gas. Itulah. Makanya saya kan kemarin sempat mengatakan bahwa ya Prabowo ini akan dicap sebagai bapak hukum ya kalau Prabowo ini akan memberantas segalanya. Tapi dengan ucapan yang kemudian memaafkan koruptor dan sebagainya, terus kemudian ditambah lagi dengan Harvey Moss di situ begitu yang dihukum 6,5 tahun. Saya agak pesimis begitu kan ya. Agak pesimis ini. Agak pesimis. Ya mending gak usah ditindak lah biar masyarakat tidak emosi. Kan benar kan? Jadi ini gimana begitu kan ya? Bahkan ya nyesal banget manusia-manusia ini ya. Ini gimana katanya? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Mantap dan depresi, namun tunggu dulu bosku. Apakah dokumen adik kakak itu juga itu dibongkar di perhadapan ke depan hakim bila dikelola di parcok 1, 2 dan mending tak usahlah buang waktu saja. Bahkan netizen pun sangat menyerah begitu kan. Ngapain mau ditindak kalau toh pada hakikatnya ya itu aja begitu. Makanya kepemimpinan seorang Prabowo ini masih pesimis ya. Sampai hari ini masih pesimis soal kayak begituan. Jadi tunggu saja apakah Hasto ini akan bernyanyi siapa orang-orang itu begitu kan. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. KPK siap buka pintu respon laporan Hasto soal korupsi petinggi negara. Ngeri bos. Korupsi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara soal video yang di tengah dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. KPK menunggu laporan dan video tersebut disampaikan secara resmi.
Bahkan Yavitro menyampaikan pihaknya akan menunggu dan terus memantau perkembangan mengenai rencana sedang disiapkan tersebut. Wah, apakah mau ditindak? Biasanya teorinya begitu kan ya. Kalau ada orang-orang yang kemudian mau mengatakan begini, akan ditindak, akan dipelajari, akan ditelusuri, akan diminta keterangan, kalau sudah seperti itu berarti nggak usah laporkan aja, nggak usah laporkannya, buang-buang waktu begitu kan? Artinya apa? Tidak mungkin ditindak. jadi apakah seperti ini terus negara kita ya, soal hukum, soal ekonomi dan sebagainya begitu kan? Jadi ayolah kita bersama masyarakat kita ya, hukum itu tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, saya kira hukum tidak akan bisa dijual belikan, ya. Tidak akan bisa. Coba kalau Prabowo mengatakan kalau ada korupsi siapapun begitu kan, akan dihukum mati, akan dihukum seumur hidup, ya. Berani nggak? Saya kira tidak berani seorang Prabowo, ya. Tidak berani begitu. Malah justru ya kita lihat saja nantilah begitu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu, seperti biasa, saya akan membacakan pendapat teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton, agar kita bisa satu sama lain bertukar pikiran. Wah, kata-kata yang keluar dari lidahnya Bapak di atas sangat hebat, perlu disadari. Risiko terbongkar akibat sok sempurna, akhirnya gaduh. Saya ucapkan semoga Pak SBY sehat dan panjang umur. Ya, memang Jokowi Gibran adalah manusia pembohong ulung. Adili Jokowi segera, sudah waktunya terima karmanya. Oke, kita lanjut lagi. Tolonglah kamu rakyat, dengan ulah Jokowi kami seluruh Indonesia kena tulanya. Maunya dia terbongkar akibat mempermainkan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tinggal Projo dan ternaknya yang lain, kapan sadar atau sampai mati mereka akan memuja pembohong. Ya, kalau menurut saya, ketika kamu punya duit, maka kalau diuangi dengan jumlah yang tinggi, siapa tidak mau? Semua orang pasti mau karena butuhnya duit itu ya. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Nisa. 10 tahun kepemimpinannya ekonomi rakyat rontok, sedangkan anak-anaknya dapat gratifikasi ratusan miliaran rupiah. Masukkah bangga dengan Jokowi dan keluarganya? Ini bukan masuklah ya, tapi masihkah? Salah ketik kali. Kiranya kita rakyat dibohongi oleh Jokowi. Semoga Bapak Jokowi yang kami hormati akan mendapat karma nantinya. Semoga ternak Mulyono melihat dan mendengar omongan Bapak ini. Disamakan dengan Nabi lagi pengikutnya, sudah gila. Ya, ini lagi komentar dari teman kita, Swas. Sekarang mulai keluar ajabnya dan jadi pameran di media. Lihat mukanya. Anehkah? Gak sewajarnya manusia pelan-pelan berubah menjadi dajjal. Sepanjang sejarah Indonesia, yang paling memalukan hanya Jokowi. Membudayakan kebohongan, kelicikan, adu domba ala komunis. Kalau Jokowi taat beragama, tentu pasti menerapkan Pancasila dalam memimpin negara, bos. Hai Termul, sadarlah, pilihanmu itu teramat buruk. Membela orang yang membuang kebenaran, kamu sama saja dengan golongan mereka. Neraka dunia akhirat, buah pilihanmu, sadarlah. Kerja, ternyata kerja untuk diri sendiri dan oligarkinya. Kasihan rakyat digombali doang. Orang-orang stres, pembenci, dan penfitnah nggak mungkin dan tidak percaya hoaks Anda. Di mana-mana golongan ras menghujat kalau Jokowi presiden yang paling terpuruk di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Wah, pantas
diajab Allah ternyata banyak menyakitkan hati rakyat. Naujubillah mencila. Bukan hanya gaji dan fasilitas luar biasa dari negeri, tapi bahkan biaya rumah tangga sehari-hari juga ditanggung negara. Ternak Mulyono sekarang hanya ada di PSI, tenggelamkan. Setujukah? Heran kok ada orang menunjukkan ijazah asli aja kok ngelok full. Apa tuh ruginya? Apa mangga punya ijazah aslinya dunia? Tenang Bapak, akibat dia nabrak-nabrak. Coba lihat sekarang, muka tangannya mulai hancur. Itu akibat dia nabrak semuanya. Bohong, tidak jujur, endingnya jelas diduga untuk KKN Mora rendahan. Makanya dia kena ajab. Allah kena karmanya sendiri, menjalar sampai ke mantunya. Bapak Ibu akademisi UGM, mohon jujur mempertahankan sesuatu yang gak logis akan kena karma. Situasi politik sudah berubah. Ijazah tak mungkin lagi dicari-cari pembenaran loh. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Asep. Terlalu banyak baca buku fiksi karangan Gedung Antara dan tiada dan berimajinasi, tidak ada bukti. Kalau rakyat mencela-mencele, berikan keterangan langsung, jadi tersangka dan dipidana. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita Pramono. Pramono, salam kenal semua dari SKBI Pramono bin Sunda Alam Kecamatan Indonesia. Kupikir entah apa dia memperkenalkan dirinya ya. Kenapa mau dibohongi? Nalurimu mana yang ada di hatimu, Pak Sedulur? Sedulur? Ya, itulah komentar teman-teman kita yang bisa sampaikan di video ini. Jika ada kata-kata yang sayang, salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi.